Ini kenapa bau banget? Kok gini sih? A man gotta do what a man gotta do. Damn. Nah, we good? Siapa sih? Ian. Mas Iqbal, kenapa? Nggak apa-apa, Be. Iya, emang hanya 2. Bener, nih KTP gue. Setahu gue sih cuma gue, Iqbal, yang hanya 2. Gue ngapain sih di sini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana? Cozy kan kamar gue? Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran gue. Dan bareng sama lo, kita bakal temuin jawabannya. Aduh. Ya juga. Kok gue lupa ya? Gue pernah foto-foto ini, aduh. Wah, banyak banget, bro. Kok bisa skip ya? Aduh. Lo tau gak sih perasaan kayak di kamar lo karena barangnya banyak dan posisinya selalu ada di situ, sampai lo tuh udah nggak ngeh lagi kalau lo tuh punya barang-barang tersebut di posisi itu karena udah lama banget ngedon di situ. Barang yang jatuh kayak gue barusan nih, lo baru nggak anjir gue ternyata punya barang di situ yang udah lama gue nggak lihat. Nih, ini adalah foto-foto gue yang selama ini udah gue simpen dari analog gue. Mungkin buat beberapa dari kalian juga udah tahu kalau gue tuh punya ketertarikan sama dunia fotografi, terutama foto-foto dengan kamera analog. Dan beberapa dari fotonya itu juga emang udah sering kali kok gue upload di Instagram, di sosial media gue. Beberapa gue ceritain. Tapi beberapa lainnya, kebanyakan malah, seperti foto-foto ini adalah foto-foto yang gue gak pernah tunjukin di mana-mana, tapi selalu gue print. Nah itu yang gue lakuin selama ini. Dan foto-foto ini kayaknya jadi penanda buat gue tentang apa aja yang udah pernah gue lewatin. Ini foto-foto, ini pas gue di Bali nih tahun baruan 2021. Sama teman-teman kecil gue. Ini kurang Rafto namanya. Shout out for the boys. Jadi kebetulan karena gue long distance sama Mariana, gue di Jakarta dan dia di New York, jadi gue gak bisa banyak motoin dia. Jadi gue lebih banyak motoin ibu. Nih, gue banyak banget foto ibu. Ini di LA 2021 juga. Ini di salah satu parkiran cafe juga di LA. Ini di depan Airbnb kita. Ini foto-foto yang gue gak pernah kasih lihat sama siapapun ya, kecuali ibu obviously. Oh, tahun lalu film Mencuri Aden Saleh tayang di bioskop. Gue juga sempat foto-foto para castnya. Nih, di green room. Ini pas lagi test shoot, lagi test camp. Ini Om Dwi Sasono, jadi papanya Piko, karakter yang gue mainin. Budiman namanya. Ini foto pas lagi syuting di gedung CTC. Gedung dimana yang gue harus ngelakuin stand lompat gedung waktu itu. Kru-krunya juga harus pemanasan karena biar gak keplitek. Gak cuma aktornya yang harus pemanasan, krunya juga harus pemanasan. Oh ini juga, ini salah satu foto pertama gue dengan kamera rangefinder M6. Waktu itu fotonya Om Tio. Ini gue deg-degan banget fotonya karena gue gak tahu fokus apa enggak. Ternyata pas dicuci hasilnya sabi banget tuh, masih ada asap-asapnya gitu, liatin gak sih? Gokil banget sih. Oh, ini salah satu foto favorit gue juga. Ini foto di sebuah kuil di Bangkok. Itu gue jalan-jalan ke sana dan gue ngeliat sebuah pemandangan para biksu lagi main HP. Sepengetahuan awam gue, biksu itu seseorang yang
tidak terikat dengan kegiatan-kegiatan duniawi gitu. Ini buat gue tuh kayak dua hal yang menarik gitu. Biksu pun bisa main HP dan punya kegiatan-kegiatan duniawi, berkoneksi sama keluarganya atau teman-temannya di luar. Gue tuh selalu ngerasa semua foto-foto gue itu adalah bentuk effort gue untuk bisa nge-freeze sebuah momen. Nge-capture sebuah momen yang dimana gue bisa ngelihat balik momen-momen tersebut dan bisa gue ceritain. Gue bisa nyeritain semua foto yang lu lihat ada di sini nih, gue bisa bener-bener ceritain detailnya gitu. Dan itu adalah fotografi gitu buat gue, dimana gue bisa rewind dan bisa reminiscing gitu. Momen-momen dimana gue, di momen apa gue foto. Ini misalnya kayak gini nih. Gue pernah fotoin Barbara Palvin di premiere salah satu film Hollywood di Los Angeles waktu itu 2022. Menurut gue sih cakapan aslinya ya daripada di foto. Tapi ini gue berhasil minta dia untuk berpose 2 kali dan gue fotoin. Jadi gue pernah fotoin Barbara Palvin, man. Nih, gue foto ibu lagi. Ini di momen yang sama. Ini adalah bukti kalau gue tadi mendokumentasikan momen gue ketemu Barbara Palvin, maka ibu adalah orang yang mendokumentasikan momen gue mendokumentasikan Barbara Palvin nih. Ini backstage FFI 2021. Ini teman-teman gue, Umay Shahab sama Prilly Latukonsina. Gue suka banget, ini kayak I don't know, very raw aja. Dan backstage-nya FFI, man, gak banyak yang lihat kayaknya. Ini juga momen red carpet FFI. Ketika gue difotoin di red carpet, gue balik motoin para wartawannya. Terus pada berpose gitu. Ini gue terinspirasi dari Lenny Kravitz. Dia punya salah satu buku fotografi di mana dia ngedokumentasiin pengalaman dan juga point of view-nya dia di setiap red carpet acara yang dia datengin. Nih. Another friend of mine, Angga Yunanda, di setnya Mencuri Raden Saleh. Gua tuh digambarin sketch. Nih, ini adalah tangannya Om Tio Pakusadewo, salah satu aktor idola gua, aktor senior idola gua. Waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol berdua, terus ternyata dia sambil ngegambarin gua. Nih, habis itu gua ngefotoin dia dengan hasil gambarnya. Nah, kalau ini gambar gua tuh sebenarnya, dia ngegambarin gua maksudnya. Gue ingat Om Tio tuh nanya sama gue, itu kamu foto pakai kamera apa? Terus gue jelasin, iya Om, aku lagi suka foto pakai kamera analog. Ya kalau di zamannya Om Tio seumur gue, analog tuh bukan sesuatu yang vintage gitu, bukan sesuatu yang old school, malah itu adalah teknologi yang paling canggih gitu saat itu. Bikin gue jadi penasaran deh. Tahun 90-an tuh fotografi budayanya kayak apa ya? Gue harus ngulik gimana komunitas dan budaya apa yang gede gitu di tahun 90-an mengenai fotografi. Gue akan coba search. BTW disclaimer ya, ini suara gue kayak gini, salahkan Om Leo berkaraoke. Gue baru pulang dari 3 kota, 4. Suara gue jadinya kayak gini, so enjoy. Gue penasaran sama budaya fotografi di tahun 90-an. Karena yang gue tahu, analog ini tuh emang jadi sebuah tren foto atau tren kamera gitu ya. Yang emang di zaman gue sekarang ini Gen Z emang lagi into banget. Dari mulai disposable cameras, kamera yang sekali pakai tuh. Jadi lu cekrek, habis itu lu cuci filmnya dan kameranya udah bisa di recycle atau dibuang. Sampai kamera-kamera medium format yang resolusinya gede. Atau bahkan gue sempat ngeliat ada orang-orang yang masih melestarikan kamera large format. Kamera yang fotonya tuh flashnya tuh yang jadul banget, yang meledak gitu, lu tau gak sih? Gue juga belum pernah sebenarnya ngeliat langsung, gue cuma ngeliat di Instagram. Cuma gue tertarik banget dan hasil fotonya tuh super ikonik. Dan menurut gue gak bisa di-recreate sama software ataupun teknologi yang udah ada zaman sekarang gitu. Ya mungkin bisa tapi tetap feel-nya tuh beda antara sesuatu yang lu create untuk terlihat seperti analog sama hasil foto organik analog itu sendiri. Kita cari budaya apa fotografi gitu ya, budaya fotografi 90-an. Gak ada men. Tren fotografi di 90-an. Tuh adanya tren kamera jadul kembali booming. Kamera gaya tahun 90-an. Fenomena gaya retro dalam fotografi. Tapi gak ada sebuah tren atau sebuah kultur yang jelas yang clear dijelasin gitu sih di internet. Terutama mungkin budaya fotografi 90-an di Indonesia ya. Kalau gak ada di internet gue bisa nanya siapa ya?
Ada yang tahu nggak? Yes. Anton Ismail dan juga Om Jai Subiakto. Dua orang ini gue beruntung gue pernah kenalan sama mereka dan gue ingat gue tuh pernah janjian sama mereka. Coba ya, gue mau make sure kalau misalnya mereka hari ini bisa digangguin. Gue telepon Pae dulu deh. Pae, sehat Pae? Sehat Pae, alhamdulillah ini suara habis dikit. Pae santai gak hari ini? Gue main deh Pae ke tempat lu Pae, apa namanya? Fotkop. Gue sekalian hunting foto deh kalau gitu kali ya. Gue bawa kamera gue ya. Alright. Oke. Siap sampai bersua Pai. Setahu gue si rumahnya Om Jai Subiakto tuh juga deket fotkopnya Pai ini. Jadi kayaknya gue akan main juga ke sana. Semoga Om Jai hari ini bisa. Kayaknya gue mau siap-siap dulu. Dan kayaknya gue mau sekalian hunting foto deh. Di Jakarta. Gimana kalau gue naik MRT hari ini? Tentunya dengan penyamaran. Karena kalau enggak nanti orangnya pada ngeliat kamera jadi gak candid-candid gitu. Ini adalah kamera rangefinder pertama gue. Ini hari ini akan gue bawa dan akan gue pakai untuk hunting. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mandi dulu. Kan gue bilangin gak usah ikut. Gimana? Udah siap belum gue? Menjemput mamamu di tahun 90-an. BTW tadi nelfon gue siapa ya? Terlalu. Febri, orangnya Realme. Feb! Yo, apa kabar men? Nah iya, gue tuh hari ini pengen hunting foto. Gue pengen ketemu sama teman-teman. And then gue berencana untuk bawa si Realme 11 Pro ini. Aman ya gue bawa ke luar ke publik itu aman ya? BTW si iklan yang kemarin di Jepang kapan tayangnya? 2 hari lagi? Siap, yaudah. Kabarin gue ya. Jangan lupa. Perintilan pemanis. Pemanis aja. 1. Gokil gak pakai kaca bro. Jago gila. So talented man. Kira-kira kalau situasinya di tahun 90-an gitu. Gue akan pakai sepatu apa ya? Boots. Gak pernah salah kalau pakai boots tuh. Dompet, masker. Karena jam pergi kerja MRT. Last but not least. Ya kameranya dong bro. Masih ada kan filmnya? Cabut, naik MRT. Ntar gue kabarin lagi kalau udah pulang. Gue akan menceritakan semuanya sama kalian. Tinggalan bro. Peace. Bae. Ya. Iya, gue telat dikit ya. Gue masih di Blok M Square. Halo. Sehat, Bae? Alhamdulillah. Akhirnya main juga. Yuk. Bae, Yo. apa yang pengen ditunjukin pertama kali? Semuanya pertama kali ruang kerja gua. Please. Dadah. Ini adalah ruang kerja. Yes, ini ruang kerja gua keseharian. Ruang kerja untuk yang bukan memotret, yang Iya. berpikir. Yang berpikir. Kalau misalkan udah masuk ke dalam studio, dibuka itu strukturnya. Sama nih. Nice. Ini. Oh Ini wow. yang titanium nih. Iya. I think ini lebih rare sih, lebih rare ya beda ini. Beratnya sama nih. Wes. Pak nulis nggak? Nulis. Oh iya. No diary or Oh iya. jurnal atau oret-oretan mungkin. Coba deh. Pak buka ya Pak. Buka. Kalau kata orang kan cara terbaik untuk mengetahui isi pikiran seseorang adalah ngelihat jurnalnya. So I guess I'm looking at your mind right now. Ini apa anak Pong? Apa? Dulu. Worldwide seduction. Oh my god. Iya. Very Yang penting pede. seductive of you. Yo. Nih. Ini gue, jadi dulu ceritanya pada saat dulu kuliah, kita kan nggak punya uang untuk latihan motret model. Pakai temen kita. Nah, gue nge-shoot temen gue
cewek yang ya model yang cakep lah. Sekarang lo jadi model gue, anjing tai. Ya udah, akhirnya kayak gini ton. Kayak gitu. Ya, alright. Mantep. Lanjut Pak, kemana kita? Ke studio sekarang. Crazy, what? Kita ke studio, ya. Nah, ini studio gua. Ini berarti tempat eksekusi dari ide yang udah digodok di ruangan sebelumnya? Yes, jadi kayak apa yang gue pikirin di ruangan gua tadi, gue coba uji di workshop ini. Jadi di sini ada karya iklan tahun 90-an akhir, tahun 2000 di sini. Gue ada karya gue lagi nih. Ayo dong, please. Kalau lu sendiri kan lu suka motret. Lu kalau motret gimana sih? Dan apa yang lu foto? Kalau aku ngerasa aku punya privilege untuk bisa moto hal-hal yang mungkin karena pekerjaanku gitu Pak. Jadi aku bisa dapet sih momen-momen itu. Misalnya Jadi kayak red carpet. Red carpet, oke. Atau momen-momen backstage. Atau proses reading sebuah film. Itu proses-proses yang kebanyakan orang mungkin nggak bisa lihat gitu ya. Karena ngelihatnya kan hasil akhirnya gitu. Dan menurut lo pada saat lo memotret gitu, you consider your work itu kayak sesuatu yang lo suka, lo hargain sendiri apa enggak sih? Well, kalau buat aku foto tuh momen. Jadi maksudnya aku belum into atau mungkin belum punya knowledge untuk bisa foto, studio. Sampai saat ini memang semuanya masih untuk capture the moment. Tapi gitu. itu yang menurut gue sih merasa bahwa generasi sekarang itu lebih dekat dengan community-nya sih menurut gue. Sekarang sejak tahun 2012 ditemukannya teknologi di smartphone tuh semua orang mulai bisa memotret. Modalnya udah tinggal smartphone. Iya kan. Sekarang data visual tuh kan banyak banget dan itu jadi semakin dekat. Jadi sebenarnya untuk membaca budaya saat ini seperti apa itu bisa lebih grounded menurut gue sih. Tapi kan dari tadi kita udah ngomongin maksudnya sejarah Pak E. Bisa belajar moto, kuliah di Melbourne sampai hari ini passionnya. Momen apa buat Pak E yang fotografi adalah sebuah aktivitas yang akan gue lakukan for the rest of my life. Momen apa dan kapan itu? Gue selalu bicara dan menjawab ini karena gue tahu bahwa fotografi gue tidak akan berhenti memotret karena fotografi untuk gue itu adalah berkomunikasi. Berkomunikasi gue dengan gambar, bukan dengan menulis. Tapi ada nggak Pak E kultur fotografi di 90-an ya, walaupun Pak E di Melbourne ya waktu itu, yang terulang lagi di zaman aku sekarang? Oke, kultur yang terulang lagi ya. Analog kan balik lagi ya sekarang ya. Tapi gue baru mau bertanya kenapa anak-anak sekarang suka analog ya? Kalau aku sih karena repot. Karena repot? Karena and I like having something yang repot. Buatku. Tapi kalau bicara tentang analog, tahun 90 itu bukan hanya analog aja, yang lain juga tahun 80 kan ada analog juga. True. Tapi pada tahun 90, gue nggak tahu terulang lagi atau tidak ya di era sekarang, itu masa transisi antara analog ke digital. Yep. Ya kan? Kayak, lo tau gak sih cyberpunk? Jadi kayak orang mulai kayak menginjek digital, walaupun digital pada saat itu tuh prematur ya, tapi kayak orang baru meriset tentang digital itu seperti apa, tentang merubah warna menjadi biru dan merah pakai filter gel, seperti itu. Kalau dibalik pertanyaannya, ada nggak tren zaman sekarang yang buat Pak E menginspirasi kita? Ada sih? Oh banyak banget. Gue belajar dari teman-teman era sekarang ya, itu adalah mereka berani mengekspresikan walaupun secara technical fotografi belum sampai sana. That's me. Ya, tapi itu menjadi satu hal yang benar-benar jujur untuk gue yang untuk membaca kebudayaan itu. Apalagi gue sebagai seorang pengajar, gue butuh tahu tentang itu dan gue banyak mengadaptasi pemikiran itu ke dalam pekerjaan gue. Tapi karena terlalu banyak pilihan untuk anak sekarang, they cannot decide what they want, kayak gitu loh. Pak E, one last question. Apa yang Pak E dapat dari memiliki karir sebagai seorang fotografer? Gue belajar pola pikir manusia. Setiap gambar di sini itu gue bisa melihat bukan gambar di sini tapi bagaimana menghasilkannya. Itu gue bisa
mengerti manusia. Jadi yang gue lakukan itu pada saat gue ngedirect, gue bukan nyuruh dia bergerak, tetapi gue melihat pola pikir manusia ini seperti apa. Berempati dong berarti. Berempati. Jadi gue belajar bagaimana berempati ya. Memotret adalah menjadi cermin untuk gue. Kalau orang di depan lo pengen tersenyum, lo harus bahagia juga dong. Kalau lo pengen buat orang itu marah, lo harus jadi orang yang nyebelin. Ya, balik lagi ke dalam hidup ini, kayak misalkan kalau gue pengen orang nggak bersikap seperti itu, ya gue nggak boleh bersikap seperti itu juga, kayak gitu. Perlakukan orang sebagaimana kita mau diperlakukan. Yes. Makasih ya. Terima kasih banyak ilmunya, Sama-sama. sharingnya. Ya. Ini pertama kali ke Vodcop. Ya. Pasti bukan yang terakhir. Thank you so much. No, thank you. Dan gue nunggu hasil iya. dari kamera itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Om Jai. Om Jai. Om Jai. Ya. Aku panggil dari luar, suara aku lagi habis kayaknya gak kedengeran. Aduh, apa kabar sih? How are you? Baik. Duduk. Om Jai sehat nih? Sehat. Alhamdulillah. Om, aku tuh lagi into banget sama 90-an. Iya. Dan aku tahu Om Jai itu gede di tahun itu dan di tahun 90-an Om Jai udah jadi somebody lah. Di tahun 90-an aku pengen belajar hari ini sama Om Jai, pengen nanya-nanya. Iya. Terutama soal fotografi. Iya. Ada yang Om bisa kasih lihat ke aku nggak? Ada. Nanti kita ke kamar kerja saya aja. Nah, jangan lupa nonton film yang saya bikin. Apa nih? Ini Banda The Dark Forgotten Trail. Dokumenter yang saya bikin. Oke. Bisa ditonton di? Bisa di Netflix. Oke. Tapi Netflix Indonesia. Oke. Om, lihat atas kita. Yuk. Let's go. Mantap. Ini art joke kan ya? Iya. Iya kan? Ini Art Joke tahun 2022. Iya 2022. Nah, ini kamar kerja saya nih. Masuk, Bang. Misi Om Jai. Wow. Om numpang duduk Om. Ayo silakan, Bang. Om Jai ceritain dulu dong. In the 90s, what did you do? Iya, jadi saya senang fotografi dari tahun 81. Oke. Tapi kalau secara profesional maksudnya menghasilkan uang itu tahun 86, motret majalah mode, motret fashion. Terus kemudian 85 saya jadi official photographer band Karimata. Jadi kita pergi waktu itu keliling ke North Sea Jazz di Belanda. Jadi di situ saya banyak motret-motret pemain-pemain jazz dunia gitu, walaupun hanya dari tempat penonton aja. Nah, waktu itu masih pakai analog. Ini kebetulan masih saya simpen kamera analog saya. Ini yang dipakai waktu itu? Ini yang buat dipakai. Karimata? Jadi lensanya ada 180, 85, terus ada 20 mili. Kenapa fotografi Om? Kalau buat saya fotografi itu kayak akhirnya kita itu jadi kayak paspor, kita bisa lihat dunia ya. Ternyata dengan hobi saya fotografi, akhirnya saya bisa ke luar negeri karena kerjaan itu ya. Kemudian bisa kalau ada assignment fashion saya bisa pilih, oh saya mau motret di negeri ini, di negeri itu gitu ya. Terus dari 86 band Karimata, habis itu apa Om? Habis itu tahun 88 karena saya punya portfolio motret jazz itu, nah tiba-tiba Mick Jagger tahun 88 main di GBK, akhirnya saya di-assign sama mereka. Dan akhirnya untung foto saya bisa masuk ke buku Rolling Stone, Alive on the Road. Ini terbitan Virgin ya. Ini yang foto Om? Nah ini foto. Wah. Nah terus waktu itu dia bilang, gue pakai apa ya yang kira-kira Indonesia tapi yang nggak pasaran gitu. Dia bilang, wah jangan batik. Akhirnya kita suruh pakai dia topi Sumba. Berarti Om emang ada interaksi sama si Mick Jagger juga? Iya. Nggak, wait. Tim Mick Jagger ngubungin Om Jai tahun 88 tuh gimana? Jadi waktu itu publisisnya Jagger tuh namanya Tony King. Nah dia bilang gue cari
fotografer, tapi yang pernah motret artis-artis luar. Kebetulan dengan portfolio saya di North Sea itu 86 tadi. saya bawa, saya kasih ke dia. Nih saya pernah motret Miles Davis, pernah motret Padahal motonya padahal dari penonton. dari penonton bukan official fotografer ya. Di situ oke, boleh dia bilang. Oke, dia bilang saya kontrak kamu motret 30 roll, tapi abis kamu motret karena Jagger langsung pulang saya ambil semua. Jadi bayangin saya nggak pernah lihat hasilnya. Semua rollnya filmnya diambil. Terus baru abis itu waktu zaman itu masih kirim surat tuh. Saya bilang kirim dong beberapa foto. Akhirnya dia kirimin cuman segini dikasih saya. Tapi ini Foto-foto adalah saya. slides asli. Iya, ini slide asli. Tahun 88. Tahun 88. Dan saya dapat akses boleh ke panggungnya. Jadi dia kasih tahu lagu terakhir tuh harus di sini. Dia mau lihat ini harus ada background penontonnya. Oh. Jadi dia kasih semua rundown tuh dikasih jalur-jalur juga. Ini kamu nggak boleh ini jalur roadies karena Joe Satriani tiap kelar satu lagu Ganti gitar, ganti gitar. efek apa segala macam. Jadi Jadi saya ada- harus tahu denahnya. Tapi Om fansnya Mick Jagger atau Rolling Stones nggak saat itu? Sebenarnya nggak terlalu. Oke. Iya, jadi waktu itu dia bilang, oh kamu udah lama dong motret. Oh udah, saya bilang. Padahal kan tadinya saya pikir, wah kapan lagi nih foto sama Jagger ya. Tapi karena gengsi, ya udahlah nanti dipikir Jagger, wah kok norak. Iya benar. Jadi nggak ada tuh foto sama Jagger, sama Satriani, sama Simon Phillips, nggak ada. Oh karena gengsi sampai jaga jarak gitu. Ya, ya? kita so biasa aja. Padahal mah dalam hati Di musik terus baru ke fashion. ke fashion. Nah itu kan berarti juga banyak model-model zaman itu yang Om fotoin. Iya. Favorit saya tuh ada namanya ada Saraswati, ada namanya Vera Kinan, sampai ada Cynthia Yusuf, sampai generasi Mariana Renata ya. Kebetulan saya emang ada hubungan sama mereka. Karena saya ngefans banget sama beliau. Jadi dia salah satu yang paling sering saya foto lah. Oh ya? Zaman itu tuh sering banget saya foto, terutama. In the 90s dong berarti? Iya, udah akhir sih ya. Jadi dia salah satu favorit saya karena dia sangat natural. Saya nggak seneng motret kalau pose gitu ya. Oke. Jadi dia selalu natural. Nah terus zaman ini belum ada Photoshop nih, belum semua harus jadi waktu kita foto. Iya dan analog juga, maksudnya semuanya ya analog. raw aja. Jadi oh semua my god, Harus bro. jadi. Ada nggak sih Om bukan kultur, tren foto di 90-an yang Oh iya. Om suka atau mungkin malah Om nggak suka gitu di zaman itu? Jadi saya selalu kalau motret emang anti referensi gitu ya. Saya pengen bikin yang orang lain nggak bikin. Jadi zaman itu tuh orang semua pasti punya studio, punya alat. Jadi selalu kalau kita bilang fotografer ditanya studionya di mana. Sementara saya nggak punya kan. Emang nggak mau? Emang nggak mau karena buat saya kok sama aja. Jadi karena saya pikir Indonesia kan punya banyak arsitektur yang bagus, punya banyak landscape yang bagus. Berarti kalau misalnya foto analog zaman itu ada potensi untuk kebakar dong. Oh ada Termasuk banget. pas foto Mick Jagger ini, Iya. foto majalah. Iya. Bisa Gimana nggak cara? jadi Itu tuh. dia. Gimana make sure-nya kalau si semua foto ini? Nggak ada. Makanya yang saya seneng zaman analog tuh banyak ritualnya, banyak deg-degannya. Karena kan bisa nih kalau kebuka. Itu dia, Bocor das langsung lah. gitu. Om berarti ngerasain banget dong dari transisinya analog ke Iya. kamera digital gitu. Susah nggak waktu itu pas dari eh, merasa nyaman nggak justru begitu? ada digital? tadinya sih kalau buat saya ada ritualnya. Kalau sekarang kan, abis motret pasti langsung lihat. Iya. Kalau dulu bener-bener misteri ya. Iya, bener. Model, bener gak sih Om? Di 90-an tuh model seksi itu jadi apa ya? Konten utama gitu Om. Bener gak sih? Tapi Si isu bagusnya seksinya sih sebenarnya lebih. Jadi kalau saya tuh kalau ngedirect model selalu saya maunya mereka natural, bukan pose yang kaku Tapi, gitu ya. tapi untuk bisa natural pun kan Om sebagai fotografer juga harus ngedirect dong. Iya. Maksudnya nggak bisa, mungkin beberapa model emang udah yang talented naturally. Iya. Tapi ada beberapa yang pasti butuh arahan kan Om? Iya, butuh waktu sih. Baiknya sih kalau kita udah kenal. Jadi biasanya harus kenal tuh saya pasangin dia lagu. Terus biasanya pertama saya pakai lensa panjang. Jadi dia nggak terintimidasi kita deket. Yang seksi sih buat saya lebih di ekspresinya ya. Ini Nadia Hutagalung. Damn.
Jadi bukannya mereka pose tapi Iya, seksinya bukan stereotip itu emang bener loh, maksudnya si konsep seksi di iya. tapi mungkin seksinya dengan cara yang berbeda gitu. Di momen apa Om ngelihat fotografi itu sebagai kayak oke, ini yang akan gue lakukan ya selama umur hidup gue gitu, ada nggak? Sebenarnya waktu saya kecil ya, ketika saya lihat ayah saya motret saya pakai Kodachrome, Oke. terus saya cetak tahun 2000 itu udah kayak baru kemarin fotonya gitu. Jadi di situ saya ajaibnya bahwa wah, fotografi itu ternyata dia kayak sejarah ya, dia menangkap momen itu tapi dengan teknologi yang tinggi itu kayaknya kayak saya baru lahir kemarin aja. Nah, di situ saya lihat bahwa wah, ternyata fotografi itu emang bagusnya bicara dengan visual ya, bukan dengan kata-kata. Ada nggak Om tren di zaman aku sekarang nih, tren fotografi gitu yang Om lihat kayak oke nih, atau Om justru malah terinspirasi dari? Iya, yang saya seneng sekarang balik lagi ke analog. Yes, Itu sih. racunan juga nih. Jadi anak sekarang tahu, oh semua tuh ada proses. Itu. Iya, hati-hati kan. Hati-hati karena cuma ada sekian, nggak bisa Iya. nggak bisa lebih banyak dari Bener, itu. kalau ini kan cuma 12. Om Jai, terima kasih banyak ya Om. Sama-sama Buat Iqbal, waktunya, makasih. ilmunya, seneng banget bisa ketemu lagi. Yowes Om Jai, aku izin pamit. Makasih. Terima kasih banyak udah mau direpotin, mau diberantakin. Sampai ketemu lagi Om, sehat Iya, selalu ya. sehat. Siap, sukses Salam terus. sama keluarga. Siap. Salam buat Om Erwin Iya. dan semuanya. Makasih. Thank you. Yuk. Thank you. Assalamualaikum. Gokil. Ini semua di luar dugaan. Hari ini bener-bener gila banget sih. Gua emang hari ini decided BTW, emang gak pengen pakai darling gua. Dan gua naik MRT. Very simple things in life, tapi itu ternyata bikin gue happy banget. Akhirnya bisa naik MRT lagi menuju Blok M tadi gue. Banyak banget yang gue fotoin. Gue sampai harus ganti roll. Nanti hasilnya juga gue kasih lihat. Dan setelah foto di Blok M tadi gue akhirnya nyamperin Pak Anton Ismail di base camp beliau di Fotkop, salah satu daerah Jakarta Selatan. Gue happy banget sih bisa ketemu. Langsung akhirnya dapet banyak banget ilmu dan juga bertukar pikiran apa itu fotografi buat beliau dan bagaimana tren dan juga budaya fotografi di tahun 90-an. Itu tadi gue tanyain semuanya. Yang tadi juga gue udah sampein di awal. Kalau buat gue fotografi itu adalah menangkap momen. Jadi kalau buat gue pribadi kadang-kadang gak terlalu tentang konsep, gak terlalu tentang lighting. For your information, 10-11 tahun lalu gue terlahir di musikal Laskar Pelangi, yang dimana salah satu kreator dari musikal tersebut ya adalah Om Jai Subiakto. Dan tadi pembicaraan gue off camera tuh, dia ngomong kalau dia adalah orang yang meyakinkan kreator-kreator lainnya di musikal tersebut untuk menerima gua masuk ke dalam musikal tersebut. In other words, kalau bukan karena Om Jai Subiakto, gua nggak akan ada di posisi ini hari ini bisa ngomong di sini. So tadi untuk bisa ngomong sama Om Jai Subiakto itu buat gue sebuah hal yang full circle banget. Yang lebih gilanya lagi adalah gue datengin dua orang ini, gak cuma gue dapet ilmu, gak cuma gue dapet experience mereka yang mereka juga jelasin gitu ya ke gue tentang apa aja yang mereka lakukan di tahun 90. Gue juga dapet hadiah dari Pak Anton Ismail. Gue dikasih Lomo Instant White. Ini random banget, ini beneran serandom itu. Tiba dia jalan aja gitu ke dry boxnya, terus tiba-tiba dia ngeluarin ini sih kayak, buat lo aja. What? So Pak I'm gonna show you, I'm gonna use this, I'm gonna show you hal-hal yang gue foto dengan kamera ini. Thank you so much. Gue akan lanjutin legasinya. Gue pikir udah dong kayak, oh ini sebuah anomali. No! Begitu ke rumah Om Jai, one of the things yang dia ngeh dari gue adalah kalau gue punya idola, exactly, Mariana Renata. Beliau adalah fotografer yang motoin Mariana Renata in the 90s. Dan gue dikasih ini, dikasih buku fotografinya Om Jai Subiakto
tahun 2000-an, halaman pertamanya, fotonya. Ini adalah Mariana Renata. Seumuran gua, atau kayaknya mungkin lebih kecil kali ya, in the 90s gitu. Ini, kalau nggak salah ini adalah Cynthia Yusuf, correct me if I'm wrong. Tapi tadi sempat dijelasin sama Om Jai Subiakto tentang bagaimana di tahun 90-an beliau tuh udah eksplorasi gitu sama dunia fotografi. In the 80s akhir, beliau adalah official photographer untuk konsernya Mick Jagger di Gelora Bung Karno. When I say dedengkot, this is what I mean. Emang orang-orang maksudnya yang, bahkan gue belum lahir bos. Gue belum lahir dan orang-orang ini udah berkarya, udah jadi seniman, udah jadi fotografer. Yang sepak terjangnya udah di luar nalar sih. Terima kasih buat Om Jai dan juga Pak Gue gak ngerti gue bisa balas dengan apa. Tapi yang pasti adalah trip gue hari ini, nongkrong gue hari ini bikin gue makin pengen mendalami dunia fotografi. Dan bikin gue makin pengen untuk lebih banyak lagi mendokumentasikan momen-momen di hidup gue yang mungkin gak akan pernah terulang lagi. Karena at the end of the day, you're only being 20s once in your life. Dan semua orang selalu berkata untuk enjoy your 20s, enjoy your 20s. Dan ketika gue berusaha untuk menikmati masa-masa 20-an gue, kayak salah satunya adalah dengan mendokumentasikannya, dengan terus memoto semua momen-momen berharga lewat kamera-kamera analog gue. Gila, gue happy banget sih. Bener-bener gak nyangka hari ini banyak banget surprise dan juga pelajaran yang bisa gue ambil. Tapi ya, 90s never die sih. Bahkan maksudnya sampai dunia fotografinya aja sampai hari ini masih berlanjut dan menginspirasi banyak fotografer muda. Dan juga orang-orang yang mungkin punya, bahkan cuma entusias ya, bukan fotografer gitu kayak gue. Dia turun lagi. Ini mendingan gue benerin sekarang apa besok ya? Sekarang aja gak sih? Sekarang ya. Aduh! Mas Iqbal, jatuh lagi. Gak apa-apa, Be.